Kembali bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Marganda Sialaga, dengan pesan courage message kita hari ini adalah tetap tegar di masa sukar. Bukan semakin lebih enak. Hari-hari ini makin banyak tantangan. Ada terjadi bencana, terjadi kelaparan, terjadi kesulitan ekonomi, bahkan daerah-daerah yang lockdown karena situasi penyakit virus yang melanda dunia. Ini keadaan-keadaan yang sukar, bahkan terjadi pergolakan di berbagai kondisi masyarakat, bahkan karena terjadi pelarangan tidak boleh mudik, ada orang yang berontak, ada yang marah-marah, ada bahkan yang terjadi pergolakan di berbagai denominasi, di berbagai keagamaan. Semua kondisi yang terjadi supaya apa? Apakah ada orang-orang yang tetap teguh? Apakah ada orang yang tetap tegar? Dalam menghadapi keadaan, harusnya kita jangan menyerah, jangan takut. Orang pahlawan, seorang pengembala kambing domba, namanya adalah Daud. Dia yang memimpin pasukan, bahkan dia punya pahlawan-pahlawan bersama dengan dia, orang-orang jago-jagoan, bahkan imam ada bersama dengan dia. Suatu kali Daud pergi ke tempat Filistin dan ingin mengabdikan diri pada raja Filistin. Tetapi orang Filistin tidak setuju Daud itu berperang, dan Daud suruh pulang. Tapi rencana Tuhan terjadi. Daud punya rencana pada waktu nantinya bela bangsa Israel, bahkan mengalahkan orang Filistin di sana. Itu mungkin strategi dia. Tapi Allah punya rencana yang lain. Meskipun menurut Daud itu sudah brilian, sudah bagus sekali. Sekalipun mungkin menurut kita 99% rencana Daud berhasil, bakal bagus. Tapi Allah berkata, bukan itu yang lebih terbaik. Dan Daud akhirnya suruh pulang oleh raja Filistin. Tengah kekesalan hati Daud, Tuhan sikapkan rencananya. Ternyata Daud harus pulang untuk melihat ternyata istri, anak-anaknya, kambing dombanya, barang-barang mereka, hartanya sudah dirampas oleh orang Amalek. Ini keadaan yang sukar dialami oleh Daud. Ya mungkin kalau kehilangan mungkin harta benda bisa saja. Ini anaknya dirampas, anaknya sudah diculik oleh orang Amalek. Semua harta benda habis. Yang dialami semakin berat adalah di saat dia semakin terpuruk begitu, teman-temannya berusaha melempari dia dengan batu. Sangat menyedihkan. Bayangkan, seringkali kita ingin mendapatkan peneguhan dari orang saat kita sudah lagi mengalami galau, tiba-tiba datang lagi masalah, bertubi-tubi, datang dari tempat pekerjaan, datang dari keluarga, datang dari teman-teman, bahkan istri atau anak pun ikut memberikan masalah terhadap diri kita. Kita lihat, ini berat sekali. Daud juga mengalaminya. Tapi bagaimana respon Daud? Di saat dia mengalami semua itu, dia tidak adu mulut dengan orang lain yang berantem. Kalian kok persaraku, enggak kalian ingat rupanya apa yang sudah kulakukan. Dia tidak menunjukkan budinya, dia tidak membuat kebaikannya di depan supaya orang balas budi terhadap dia. Dia tidak bilang begini, dasar yang tidak tahu untung, sudah kutolong selama ini, sudah kubela kalian selama ini, kalau bukan gara-gara aku tidak ada kalian ini. Kalau bukan gara-gara aku tidak menjadi pahlawan. Dia tidak bilang seperti itu. Terbalik. Kenyataan sekarang orang malah kalau dia mengalami sesuatu justru dia bilang orang datang, untung kau tolong selama ini, ternyata kau gini kan aku, ya kau jatuhkan aku, memang kamu sudah dalam selimut, memang kau pagar makan tanaman. Itu terjadi. Sering bahkan kita menyalahkan orang lain, bahkan mau beradu mulut, berantem dengan orang lain, saling merasa diri paling benar. Sikap Daud di saat dia mengalami masa-masa sukar, dia belajar tetap tegar. Dia tidak mau menyerah, dia tidak mau kalah terhadap tantangan. Apa yang dialami oleh Daud adalah dia panggil imam. Di saat keadaan terjepit itu, justru Daud panggil Abiatar. Mana efod? Oh, aku mau nanya kemana? Daud sudah terjepit, dihantam dari serangan musuh, dibuat kecewa oleh orang lain, bahkan teman-temannya pun mau melempar dia. Dia minta dia mau nanya kemana. Dengan kata lain, Daud tidak mau pusing dengan cibiran-cibiran orang lain, dengan perkataan-perkataan yang melemahkan orang lain, dengan ancaman-ancaman. Dia tidak mau membuat itu mempengaruhi
tetap fokus kepada Tuhan. Dia mau tanya Tuhan. Mari fokus kepada Tuhan. Di saat kita mengalami tantangan, fokuslah kepada Allah. Dengar apa yang mau Tuhan katakan. Bertanya kepada Tuhan. Jangan biarkan suara-suara sumbang ini mempengaruhi kita. Jangan biarkan suara-suara yang melemahkan ini membuat down, membuat hati kita kecewa, membuat kita kehilangan kepercayaan, membuat kita saling menyalahkan, membuat kita terjadi perpecahan. Daud justru menjaga kesatuan hati di saat dia menghadapi tantangan. Dia membawa teman-temannya, memberikan contoh kepada mereka bahwa keadaan yang terjadi ini tidak saling mempersalahkan, tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi dia mau tanya Tuhan. Dia tanya Tuhan, Tuhan, apa yang harus lakukan? Apakah aku kejar orang Amalek itu? Berhasilkah mereka kusutup? Tanya Tuhan. Harusnya di saat kita mengalami tantangan, mengalami kesukaran, kita harus nanya Tuhan, bertanya kepada Tuhan, minta petunjuk dari Dia, karena percaya solusi yang diberikan Tuhan itulah yang terbaik. Yang diberikan Tuhan bukan solusi cadangan. Yang sering orang lakukan justru pilihan terakhir adalah Tuhan. Dengar baik, Tuhan bukan pilihan terakhir, solusi dari Tuhan bukan pilihan cadangan, tapi solusi dari Tuhan adalah pilihan yang terbaik. Tanya kepada Tuhan itu adalah yang terbaik, tidak pernah salah, tidak ada lagi alternatif lain selain itu. Karena yang diberikan Dia adalah yang sempurna, the best. Lihat bagaimana Daud tetap tegar menghadapi masalah-masalah. Begitu dia dengar pesan Tuhan, dia himpun lagi pasukan-pasukannya. Temannya, ayo kita berjuang. Kita ini pahlawan-pahlawan, sudah berapa banyak musuh kita kalahkan. Masa orang seperti itu, orang Amalek sudah merampas istri sama anak, tidak kita perjuangkan? Kalau selama ini kita berjuang mengalahkan orang-orang Filistin, kita kalahkan juga orang Amalek ini. Kalau kita pernah menang, kita juga pasti bisa menang mengalahkan mereka. Dia bangun semangat mereka, dia bangun bakar daripada semangat mereka untuk berkobar-kobar. Ayo raih kemenangan kembali. Dan Daud bersama pasukannya, pasukan ini, ayo juang. Dia ajak pasukan untuk berperang. Dan meskipun ada yang lemah, dia barang-barang, dia tidak memaksakan. Dia tetap menjadi seorang yang bijak. Dan mereka gempur orang Amalek ini, dan berhasil Amalek dikalahkan. Semua harta benda kembali kepada Daud. Jangankan harta benda, istrinya, anaknya kembali. Semuanya milik mereka kembali. Tidak ada yang kurangi. Semuanya kembali. Lihat bagaimana campur tangan Allah. Apa yang didapat oleh Daud dan pasukannya kembali menjadi milik mereka. Bukan hanya itu saja, mereka justru mendapatkan carahan yang luar biasa banyak. Dengar baik. Keadaan terdesak, keadaan yang sulit yang kita alami bukan menjadi kesempatan untuk bersungut-sungut. Ambil itu menjadi kesempatan bagi kita menjadi orang yang tegar, mengalahkan keadaan yang melemahkan itu, menjadi pemenang, karena kita bisa mendapatkan kembali sukacita kita. Bukan hanya saja Tuhan sudah siapkan juga berkat yang melimpah menjadi milik setiap orang yang tetap mau tegar di masa-masa sukar. Bukan waktunya saling mempersalahkan. Di saat kita mengalami keadaan kesukaran, pilihan ada bagi kita. Apakah kita mau menyerah, tunduk kalah, mempersalahkan, atau kita mau menjadi orang yang mencari Tuhan, tanya Tuhan, ikuti petunjuk Tuhan, dan raih kemenangan. Saya berikan untuk saudara pilihan ini, saya berikan juga jawabannya. Pilihlah untuk mencari Tuhan, tanya kepada Tuhan, dan dapatkan solusinya, dan lihat hasilnya adalah kemenangan yang luar biasa menjadi milik kita. Dengar baik, Allah tidak menjanjikan kekalahan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Allah tidak pernah menjanjikan hidup kita mengalami kehancuran. Tapi janjinya adalah bagaimana kita terus mengalami kemenangan, bagaimana kita bisa cakap menghadapi segala tantangan, cakap menghadapi segala coba, bagaimana kita bisa menang. Itu janjinya Tuhan. Jadi Allah tidak biarkan setiap orang. Allah tolong kita, Allah tolong, Allah bela. Dialah pembela sejati kita. Kalau saudara punya masalah, saudara sibuk cari pengacara yang bisa membela saudara itu dengan bayaran mahal. Ya, kalau menang. Kalau kalah, hangus sudah uangnya. Tetapi pembela sejati yaitu Yesus, saudara tidak perlu bayar dia, karena saudara tidak sanggup membayar dia. Berapa sih harga uang saudara?
Jangankan uang saudara yang sudah begitu banyak gitu, mungkin uang saudara sampai miliar bahkan triliunan, Tuhan bisa hanguskan sekejap semua itu. Tetapi Tuhan punya semesta alam, Dia Raja semesta. Kemarin pada waktu saya pulang ngajar anak saya, termasuk anak didik saya yang terbaik menurut saya, Dion, saya senang ngajar dia enak ya, dia cerdas, cepat nangkap. Meskipun terkadang mungkin pernah malas-malas, semuanya pasti pernah malas ya, hanya saja gimana kita tidak menyerah menghadapinya. Ini anak yang harus ngejar. Dan pulang saya ngajar dia, di tengah jalan saya naik kendaraan, tiba-tiba muncul lagu, saya gerakkan mulut saya menyanyi, saya mengingat perkataan daripada Bapak Gembala yang menggembalakan kami, namanya Bapak Pendeta Perliwan Cimian. Dia mengatakan Allah memberikan nyanyian baru bagi mulut kita. Bagaimana Dia berikan nyanyian baru bagi mulut kita? Dia tidak paksa mulut kita, Dia hanya berikan kita kesempatan. Jika mulut kita gemakan, maka Dia akan taruh nyanyian baru di mulut kita. Lalu saya perhatikan, saya bernyanyi dan muncul lagu ini. Saya rekam langsung. Raja semesta datang ke dunia, menebus dosa semua manusia. Anak domba yang dimuliakan, Dia menjadi pemenang. Dan itu menjadi sebuah lagu yang saya nyanyikan, bahkan kami akan membawakan dalam ibadah merayakan kenaikan Kristus ke surga. Dan saya melihat bahwa Allah akan memberikan kemenangan bagi setiap orang. Allah tidak menjadikan kita loser, menjadi seorang yang pengalah. Ingatlah, kita harus tetap tegar. Saudara tahu tegar, ini orang yang tidak gampang ciut, tidak gampang menyerah. Tabah, kuat. Seberat apapun yang kita alami, harus tetap tabah. Saya ingat kemarin seorang ibu yang anaknya bahkan dibunuh oleh akhirnya kedua perempuan di bawah keliling-keliling kota Jakarta. Mereka komunikasikan di dalam media massa, mereka mengampuni orang itu. Mereka lepaskan bangsa, mereka tunjukkan mereka orang tua yang tegar saat putrinya dibunuh oleh teman-temannya. Banyak lagi contoh-contoh orang dalam Alkitab yang begitu tegar di masa-masa sukar. Termasuk orang seperti Ayub yang luar biasa tegar. Sampai yang dicatat satu-satunya pribadi dalam Alkitab yang tidak ungkit banyak lingkungannya hanya Ayub sama anak. Kisah Ayub dibicarakan dalam Alkitab, dia tidak dijelaskan siapa familinya, keluarganya dari mana, silsilah keluarganya, dan kisah-kisah bersama lingkungan itu tidak dibahas. Hanya Ayub dan temannya, ada 3 orang, tiba-tiba ada 1 orang muncul namanya Ayub. Itu saja. Tapi fokus Allah untuk mengizinkan kitab ini bisa kita pahami, kita pelajari bagaimana Allah menyertai orang yang di saat semua miliknya dirampas, bagaimana kekayaannya dijarah, kambing dombanya dirampas orang, ada yang mati, baru terjadi badai, habis semua tuayan-tuayannya, tanaman-tanamannya rusak semua, bahkan anak-anaknya mati. Istrinya pun tidak mendukung, istrinya justru menjadi bencana bagi dia. Istrinya juga ngejek dia, istrinya juga tidak bela dia, bahkan istrinya tidak tunjukkan kesetiaannya bersama dengan dia, bahkan istrinya juga menyuruh dia mengeluarkan kata-kata sudah berdosa. Dia tidak dijelaskan Ayub tidak bersalah, Ayub tidak berdosa dengan perkataannya. Dia tetap jaga mulutnya, dia tetap tidak mau mempersalahkan siapa-siapa. Dia tetap bukan Allah yang sudah memberi, Allah yang terpujilah Tuhan. Dia tetap mengatakan dalam dirinya, aku memuliakan Tuhan dalam segala apa yang terjadi, dalam keadaan suka, dalam keadaan senang apa yang kau alami, tetap aku harus bersyukur lagi. Seorang teman saya bernama Johnny Fendi beberapa waktu kemarin dia kirim saya sebuah lagu, hanya lagu saja, tolong buat musiknya. Lalu saya bikin musiknya dan sudah jadi sebuah lagu, dan dia bilang tolong buat videonya, videonya saya rapi. Lagunya dikatakan begini, walaupun susah dan senang, aku tetap percaya kepada Yesus. Dia ingin tunjukkan kepada orang-orang, dia mau ikut Yesus bukan hanya karena senang, dia ikut Yesus bukan karena dia berkelimpahan, dia ikut Yesus bukan hanya karena dia mendapatkan berkat, tapi meskipun dia keadaannya susah, meskipun dia tidak mendapatkan ekonomi yang mapan, dia tetap berkata, aku berserah kepada Yesus.
harusnya kita menjadi orang tegar. Saudaraku, biarlah dirimu menjadi orang tegar. Biar Tuhan menemukan diri kita adalah orang-orang tegar. Biar nama kita masuk dalam daftar orang-orang yang kuat, orang-orang yang berhasil mengalami tekanan. Bukan menjadi pengecut, bukan menjadi orang yang kalah, bukan menjadi orang yang mudah menyerah, tetapi bisa menghadapi tantangan ujian Tuhan, menjadi orang-orang yang menerobos daripada serangan-serangan musuh, menerobos daripada keadaan-keadaan yang terjadi, menjadi orang yang kuat. Meskipun keadaan tidak seperti yang kita inginkan, yakinlah Allah ada di sana untuk memberikan jalan keluar. Allah memberkati setiap kita. Percaya pesan ini bisa menguatkan setiap kita. Yakinlah Allah beserta dengan kita. Amin. Kalau saudara-saudara ini merasakan berat sekali mengalami keadaan-keadaan sukar, mari berdoa bersama dengan saya. Doa yang dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat orang-orang yang mendengar pesan oleh Indonesia hari ini, biar mereka dikuatkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang tegar. Kalau selama ini begitu banyak kan yang kalah, menyerang dari tekanan, aku berdoa semakin banyak orang-orang yang tetap tegar di masa-masa yang sukar. Terima kasih Tuhan kebaikan bagi kami. Terima kasih Allah menentukan kami biar kami jadi orang-orang pemenang yang menjadi teladan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Percaya saudaraku, pesan koreksi hari ini bisa menguatkan kita. Hari ini tetapkan dalam diri saudara. Katakan, aku menjadi orang yang tegar dalam masa sukar sekali. Dan percayalah, Allah menolong, Allah menyertai setiap kita. Percayalah, Allah menolong dan menyertai setiap kita. Selamat menjalani hari dengan kemenangan. Tuhan memberkati. Shalom.